Dalam sebuah podcast, Nu Sabrang dari grup Bandleto mengaku sempat jadi ateis, tapi kini sangat religi, bahkan dia membahas tentang buku catatan harian yang akan kita baca di hadapan Tuhan. Mungkin Tuhan akan tersenyum atau tertawa menyaksikan kisah kita itu, semua tergantung prasangka kita. Pengalaman keindahan sering melibatkan penafsiran beberapa entitas yang seimbang dan selaras dengan alam, yang dapat menyebabkan perasaan daya tarik dan ketenteraman emosional. Karena ini adalah pengalaman subjektif. Sering dikatakan bahwa beauty is in the eye of the beholder, atau keindahan itu berada pada mata yang melihatnya, atau pelaku yang mengalaminya. Wait. Keindahan merupakan sifat orang, hewan, tempat, objek, atau gagasan yang memberikan pengalaman persepsi kesenangan, bermakna, atau kepuasan. Keindahan juga diartikan sebagai keadaan yang enak dipandang, cantik, bagus, benar, atau elok. Makanya keindahan dipelajari sebagai bagian dari estetika. Di sosiologi, psikologi sosial, dan budaya, mari kita apresiasi kedua video ini. Gerak tarian Queenie yang diminta Harris Kay untuk meniru gerak yang ada di video itu akan lebih indah di hati pelakunya kelak ketika mereka mengenangnya. Bahkan mungkin ketika mereka sedang rindu, apalagi ketika salah satu di antara mereka jika telah tiada. Rindu itu menyiksa tapi bisa indah dikenang. Bisa saja rasa rindu itu hadir ketika ada pemicunya. Apakah dialog semacam ini bisa memicu rasa cemburu? Playboy Indonesia. Yes. Aku pacar kedua. Putri mengaku diri Bia adalah pacar kedua dari Harris Kay. Tapi Queenie tahu Putri hanya sekedar bercanda dan bersandiwara agar netizen merasa terhibur. Queenie tahu Harris Kay begitu baik, bahkan bisa menuruti permintaan Queenie, termasuk menari. Tapi canda Putri bisa membekas pada diri Queenie. Makanya dia sempat menangis di TikTok memanggil-manggil nama Haris. Perilaku Harris Kay yang selalu berupaya membuat hati Queenie senang. Apapun yang Queenie minta di TikTok, pasti dia ikuti. Kecuali satu permintaan ditolak Harris Kay. Kok pernah dia tolak? Karena menyangkut pelanggaran nilai religi Islami. Yaitu Queenie minta dikis lewat TikTok. Apakah penolakan demikian tidak indah dikenang? Kepatuhan pada nilai agama sangatlah indah. Queenie yang hidup di negara komunis Vietnam, ternyata bisa belajar agama lewat medsos, nilai-nilai Islam. Dia mulai paham saat ditolak Harris Kay. Dia semakin rindu ke Harris Kay karena taat menjalankan perintah agama. Sebuah mobil plastik warna biru, muda, begitu membekas. Menyatu dengan wangi parfum yang menempel di hijab. Keindahan terbangnya penghuni sarang burung bisa memperindah keadaan. Jadi pemicu rasa rindu, lenggak-lenggok gerak tarian seperti tarian burung di depan sarangnya. Warna-warni sayap burung, gelayut sarang tertiup angin, dan pantulan sinar lampu di baju Queenie saat menari, membuat Harris Kay tertunduk. Mungkin karena malu atau rindu. Lihat saja muka Harris memerah, merona. Ini semua penuh perumpamaan. Oh my god. Lagi? Oh my god. Mana? Gas. Guess what? Aku mau minta scholarship. You want to see someone the ship? You want to see someone the ship? Wait. Lihat you. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Teman-teman tatap. Kamu ada aku gini. Bagaimana dengan Vietnam? Gak apa-apa. It's okay. Bagus. Wait. What? You name wait hả? Dia name wait. No, Buchi. Wait.
ngapal-ngapalusin orang. Big, big, you know? Okay, you know, okay. Big? Tolong Winnie. Canda dengan teman-teman TikTok yang semuanya berasal dari Indonesia, hal itu memang bisa mengobati rasa rindu untuk sementara saja. Tapi kadang candaan itu bisa mengingatkan suasana canda dengan Harisque, seperti tampak di video ini. Gerak kegelian Harisque itu memang lucu. Netizen pasti mengakui ini adalah lucu. Mainan mobil plastik biru muda juga lucu. Kesibukan Harisque merakit kamera adalah pengalaman langka yang jarang ditemui di Vietnam. Lingkungan rumah Queenie yang dipenuhi pohon kelapa yang berbuah sangat lebat, dengan aneka satwa yang hidup di sekitarnya. Nganku sampai larut malam. Dia menelepon pada jam 12, kita bisa ngobrol sampai jam 3 atau 4 pagi tanpa perlu dihubungi. Lelah dan dia menolak untuk tidur teman-teman, dia tidak mau tidur. Dia bilang dia bisa menatapku seperti itu selamanya. Gue suka banget konsep ketika sains akhirnya ngerti apa yang dibicarakan oleh kitab suci. Itu gue suka banget. Maksudnya momen dimana ternyata si Pertanyaannya, apakah Tuhan hanya membuat saya untuk masuk neraka? Kan susah itu pertanyaannya. Perjalanan Nusabrang yang sempat jadi pengikut ateis ini kini berujung pada imajinasi semua perjalanan hidup itu akan jadi sebuah buku. Buku itulah yang akan dibuka di hadapan Tuhan. Cerita tentang saat Sabrang tersesat mungkin akan jadi bahan tertawaan di hadapan Tuhan. Tetapi semuanya itu tergantung prasangka. Mungkin cerita Queenie yang minta di Kiss Haris juga akan tercatat mengacu pada alur cerita Nusabrang. 5 tahun. Ketika kita mengajak bicaranya itu kelas tinggi, pasti yang usia 13 tahun bingung ini ngomong apa gitu. Begitu juga ketika kita mengangkat pembicaraan masalah Harisque dengan Queenie, kan anak remaja, masalah percintaan. Yang paling lucunya lagi, orang yang usia 65 tahun berpikir, kok ini udah kakek-kakek bicara masalah cinta. Dan masih banyak lagi. Makanya ada diagram seperti ini tuh, ada penonton yang lama itu kadang-kadang tinggi naik, kemudian penonton baru kadang-kadang menghilang ke bawah atau muncul ke atas. Jadi memang dinamikanya terlalu tinggi. Oleh sebab itu saya mencoba membahas tentang filsafatnya Nusabrang ini dengan logika yang disederhanakan. Tulisan komentar netizen tentang isi podcast Nusabrang seperti tampak di layar. Daniel Mananta tampak berpikir sangat keras sekali. Maklum Sabrang itu kuliah jurusan matematika, fisika, dan psikologi yang mendasari pembicaraannya. Maka kita coba menggunakan pola jembatan untuk bisa dipahami lintas usia. Nusabrang ini kan kuliahnya eksak ya, yaitu matematika dan fisika. Tetapi beliau ini juga menulis buku dan membuat AI, membuat aplikasi saingan Facebook, Instagram, atau Twitter yang namanya Symbolic. Itu adalah karya terbesar di antaranya yang sekarang sudah ada di Google ya, bisa kita lihat. Kalau ingin mencoba menjadi anggota Symbolic, boleh saja, silahkan. Sebab
bukan hanya sebuah permainan seperti Facebook dan Twitter, bukan cuma hobi-hobian, tapi di situ pasti ada apa-apanya. Kalau kita masuk di simbolik itu, semua yang kita upload, semua yang kita tulis itu akan dikelompokkan terus ke kelompok mana, sehingga kalau mau kuliah itu ketahuan, oh ini cocoknya di traveling, ini cocoknya di tata busana, ini cocoknya di sini, dan masih banyak lagi ya. Oleh sebab itu, sekali lagi kita akan mempertimbangkan gambar berikut ini. Untuk urusan dosa dan pahala, saya nggak tahu. Apakah surga neraka saya bukan nggak punya Pak D malaikat yang punya bocoran tentang itu ya. Tapi yang saya tahu pasti bahwa unik dari storymu ini akan di rak yang berbeda sama yang lain karena kamu unik. Bayangkan Tuhan punya perpustakaan dan setiap live itu nanti akan menjadi buku yang dibaca gitu. Kamu kan punya rak khusus nih karena kamu berbeda dengan banyak orang. Yang saya tahu gini, kalau semua dikumpulkan ke atas, bikin the best story lah dari hidup. Kamu unik, kamu punya pengalaman sendiri. Menurutku usahamu itu akan membuat Tuhan juga sepertinya terharu juga. Karena yang ngasih modalnya juga Tuhan. Tapi menurut saya Tuhan kenapa ngasih modal itu? Karena dia pengen cerita unik yang akan kamu buat apa. Jadi menurutku live your life the best way you see, dan pastikan bahwa ceritamu unik enough, fun enough untuk dibaca Tuhan di rak khusus yang sudah disediakan. Noah Sabrang dahulu saat kuliah di luar negeri sempat ateis. Saat ini dia bercerita bahwa hidup manusia ini ada rekamannya dalam bentuk buku. Buku catatan kehidupan kita kelak di akhirat akan dibaca di hadapan Tuhan. Kamu bikin sebuah experience yang akan dibaca sama Tuhan dengan tertawa dan having fun sama kamu in your special way gitu ya. Jawabnya gitu kan, saya nggak tahu. That's so beautiful, man. Like I think jawaban lu pun juga gila, itu jawaban yang sangat indah banget. Daniel Mananta menganggap karitera tentang buku harian Noah Sabrang yang akan dibaca di akhirat dengan gelak tawa di hadapan Tuhan, itu tergantung prasangka kita membuat Daniel memeras otak untuk bisa memahaminya. Bisa gue kontrol, tapi yang kita balik lagi gitu, we just do the best with what we've been given. Udah, itu aja sih, I think. Dan kita dengan itu kita bisa menulis sebuah buku yang nanti akan dibaca sama Tuhan dan dia bisa tersenyum. Ya nggak sih? Menurutku itu core of life yang cukup light untuk dijalankan dengan fun. Aku sedang nulis story yang akan dibaca sama Tuhan. Aku akan gak ada story flat yang menyenangkan. Pasti ada turunnya, ada naiknya, ada struggle-nya. Kita writing story. Jadi, I will write the best story yang akan dibaca Tuhan. Whatever story-nya, yang penting intens. Kalau aku sih mikirnya gitu, ini lebih applicable, universal kepada semua orang, nggak single truth, everyone punya story yang. Dan itu dia yang maksudnya gue pengen nanyain ke tetangga kita juga gitu yang lagi nonton gitu ya, cerita macam apa yang nanti akan dibaca sama Tuhan tentang hidup lo kayak gitu. Dan cerita itu ya itu sih gue kadang-kadang suka mikirin juga, karena ada beberapa